Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Moms and Dads di rumah. Selamat sore, semoga semua dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menyaksikan IG Live kami sore ini di Sahabatku Dokter Anak. Pada sore hari ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu infeksi saluran kencing pada anak. Dan kali ini, Dr. Retno Palupi, spesialis anak, sebagai co-founder Sahabatku Dokter Anak dan juga pakar dari perginjalan anak, akan menjadi tamu pakar kita. Sebentar ya Dokter Retno ya, sebelum kita nyemplung ke pembahasannya. Jadi sebenarnya gini, infeksi saluran kencing itu sebenarnya kadang, khususnya pada anak ya, kadang dirasa bukan masalah yang terlalu besar. Tapi sejujurnya nih Moms and Dads, sebenarnya kami para dokter anak merasa bahwa ini adalah kondisi yang sangat amat kami khawatirkan. Kenapa? Karena seringkali gejalanya pada anak itu nggak jelas. Jadi kadang-kadang nggak ada gejalanya, terus kemudian seringkali ketemunya terlambat dan sudah terlanjur banyak dampak yang terjadi pada anak-anak. Nah, kita simak dulu overview dari Dr. Retno mengenai infeksi saluran kencing, tapi kami ingatkan kepada Moms and Dads untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di komen dan kami akan coba menjawab pertanyaannya satu persatu. Silahkan Dr. Retno. Oke, makasih Dokter Dea. Senang banget ya kita bisa bincang-bincang di sini dan saya bisa langsung ngobrol bareng, kan kita sini sahabat ya, sahabat dokter anak, jadi kita sebagai teman di sini. Dan saya bukan pakar ya Dokter Dea, saya hanya hobi. Hobi, oke, baiklah. Hobi untuk mempelajari ginjal. Jadi Baik. ya, oke. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang tentang infeksi saluran kemih pada anak. Nah, seberapa sih seringnya atau seberapa gawatnya atau bagaimana sih kalau anak-anak kita mengalami infeksi saluran kemih ya. Jadi sebenarnya infeksi saluran kemih itu secara definisi dulu mungkin ya, apa sih sebenarnya infeksi saluran kemih ya? Jadi itu adalah ketika ada kuman pada jumlah tertentu yang berkembang untuk menjadi infeksi ya. Jadi jumlah yang bermakna kalau kita bilang di istilah medisnya, sehingga dia bisa menyebabkan suatu penyakit. Nah, kadang ada yang menimbulkan gejala, ada yang juga enggak. Nah, bingung juga ya, kok ada yang enggak gejala, ada yang asimptomatik kita menyebutnya, ada juga yang ada gejala. Nah, gejalanya apa aja? Gejalanya tergantung juga dari usia. Kadang-kadang pada bayi itu dia lebih susah untuk tahu dia kena ISK apa enggak ya. Nah, misalnya pada bayi itu dia biasanya gejalanya lebih nggak jelas. Nah, karena misalnya ada sulit berat badan loh. Ternyata itu juga bisa salah satu tanda dari infeksi saluran kemih. Nah, pada anak-anak yang lebih kecil itu juga lebih susah ya. Kadang-kadang dia cuma muntah, demam, nggak terlalu jelas. Gitu. Tapi kalau pada anak yang sudah lebih besar, dia bisa lebih jelas ya. Misalnya nyeri perut, kemudian sakit di kencingnya. Nah, sebagainya. Nanti mungkin kita akan lebih jelas lagi ya. Kita membicarakan detail gejalanya ini, Dokter Dea. Saya rasa itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Oke, nah jadi Moms and Dads, jadi selain kita menanyakan membuka pertanyaan di komen-komen IG Live-nya, tetapi kami sebenarnya juga sudah membuka kolom pertanyaan Q&A di di Instastory kami. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk udah selama 1 minggu terakhir. Nah, jadi ini pertanyaan pertama ya Dokter Retno ya. Pertanyaan pertama sebenarnya mungkin agak simpel dan banyak sekali ditemui oleh para moms, terutama pada moms yang anak-anaknya anak-anak laki-laki dan baru newborn biasanya. Pertanyaannya adalah buang air kecilnya berwarna merah dan itu kelihatan di Pampers seperti warna orange gitu. Dan itu kenapa ya? Apakah selalu menunjukkan ISK atau infeksi saluran kencing? Waktu itu tidak ada demam dan tidak ada gejala-gejala lain.
Tapi apa ya kira-kira penjelasannya si bercak orange atau merah itu di pampersnya? Oke. Ya, iya, itu kadang-kadang juga kita temui ya, dokter dia ada bercak merah, orange, terus kadang-kadang ada kayak pasir-pasir gitu ya. Nah, Mhm. itu umum juga terjadi, ya nggak umum sih. Ya, beberapa kali saya mendapatkan pasien-pasien yang mengeluh seperti ini. Nah, yang pertama harus lakukan bila ada seperti ini, betul harus ke dokter. Karena untuk menunjukkan atau untuk melihat ini suatu hal yang harus kita waspadai atau enggak. Nah, bercak merah atau seperti apa kencing warna kemerahan ini kita harus lihat biasanya pada bayi-bayi yang newborn yang mendapat ASI justru itu banyak kandungan oksalatnya ya. Itu bisa beberapa mengalami hal seperti ini. Biasanya tidak perlu kita lihat sebulan atau 2 bulan, biasanya akan menghilang. Kalau yang dia hiperoksalaria atau kita menyebutnya hiperoksaluria ya. Nah, biasanya akan menghilang ketika dia sudah bisa minum lebih bagus. Nah, tapi betul itu harus dibawa ke dokter supaya kita bisa memonitornya dan biasanya kita juga cek kencingnya. Ada masalah apa di dalam kencingnya seperti itu. Maksudnya Uh, dicek di sini adalah dicek urinnya ya, ke laboratorium kan ya ya, dokter ya? betul. Biasanya kita akan cek Baiklah. urinnya. Kalau perlu kita akan cek darah juga untuk melihat beberapa masalah di darahnya juga. Tapi betul, yang pertama Hmm. harus ke dokter anak. Mm-mm. I see. Oke, jadi bukan bukan cuman oh ya udah nggak apa-apa mungkin sedikit kotor, tetapi memang harus dicari Hmm, tahu ya. Oke, ya, baiklah. betul. Tapi sebenarnya sih mungkin tadi dokter tuh udah jelasin sedikit overview sedikit banget tadi menjelaskan tentang gejala-gejala infeksi saluran kencing. Tadi menyebutkan tentang perbedaan kelompok usia kalau tidak salah mengenai Mhm. gejala-gejalanya. Kira-kira maksudnya gimana sih dokter? Oke, jadi infeksi saluran kemih ini pada tiap kelompok usia mereka merasakan atau ada beberapa anak yang belum mampu mengatakan apa yang mereka rasakan ya. Misalnya pada anak-anak yang Mhm. sudah lebih besar itu mereka lebih lebih bisa mengatakan nyeri perut dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan ya. Misalnya infeksi saluran kemih ini gejala-gejalanya ada ISK ya, kita menyebutnya ISK ya untuk lebih gampangnya. Ada ISK atas atau ISK bawah ya. ISK atas ini artinya gejalanya dia lebih seperti demam, lebih muntah seperti itu ya atau nyeri ketok di bagian nyeri apa nyeri punggung di belakang ya. Kemudian kalau yang ISK bawah dia gejalanya misalnya ada nyeri saat kencing atau kencingnya sedikit-sedikit sering gitu. Atau bisa juga kencing warna merah itu juga bisa kita temukan juga dokter dia. Jadi kayak merah segar gitu dia. Nah, itu ISK bawah biasanya bisa juga menunjukkan seperti itu. Nah, pada anak yang lebih besar, mereka bisa jelas nih, Bu, misalnya mama kok ini ya nyeri perut ya gitu. Nah, mereka lebih bisa memahami apa yang dia rasakan. Nah, tapi pada anak-anak yang kecil itu sulit. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih dia mengalami ISK atau enggak. Soalnya gejalanya lebih nggak jelas gitu. Misalnya ya itu, nah tidak tidak naik berat badan misalnya pada bayi gitu. Atau Hmm, letargis ya, lemas-lemas gitu. Kemudian ya ya demam juga beberapa anak kecil juga bisa seperti itu. Jadi tergantung tingkat kelompoknya juga, tingkat usianya. Begitu oke. dokter Dea. I Ah, see. Kalau gitu, tadi kan menjelaskan bahwa infeksi saluran kencing ternyata juga bisa menyebabkan tidak bisa naik berat badan. Wah, duh, berat badan mhm. nggak naik itu menjadi kekhawatiran sekali bagi orang tua. Nah, ternyata bisa Iya, disebabkan iya, oleh ISK. Sebenarnya betul. mekanismenya gimana ya? Kok bisa bikin berat badan nggak naik? Mhm. Biasanya anak-anak yang lebih kecil ya kayak gitu ya, biasanya mereka akan males makan dok.
ya apa jadi nggak mampu makan banyak gitu ya, karena ada infeksi atau ada kuman di dalam tubuhnya ya, dia kan jadi kita menyebutnya anoreksia gitu, malas makan, jadi berat badannya juga tidak bisa sesuai dengan optimalnya mereka gitu dok. Oke. Nafsu Oke, makannya oke. jadi berkurang. Oke, nah moms and dads di rumah, nah itu tuh, jadi sebenarnya nafsu makan yang turun atau misalkan anaknya dianggap gagal tumbuh, jadi jangan bingung kalau nanti dokter anaknya minta untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan kayak cek urin, gitu ya, gitu ya dokter Retno ya. Jadi Betul. itu untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan anak gagal tumbuh, dan salah satunya adalah infeksi saluran kencing ini. Gitu. Betul. Nah, Makanya itulah gunanya kenapa anak-anak itu kita bawa imunisasi ya dok. Kan setiap imunisasi pasti akan ditimbang, diukur tingginya, sesuai nggak dengan plot grafiknya. Nah itu juga salah satu screening ya, atau bagaimana kita bisa tahu secara dini anak ini ada masalah nggak di berat badannya. betul sekali. Betul banget. Jadi jangan sampai ke skip ya, walaupun pandemi ini tetap harus imunisasi penting ya, dan juga monitor berat badannya. Oke. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi masuk, yaitu, dok, anak saya kenapa ya kencingnya suka atau bau urinnya itu seperti kayak bau obat atau menyengat seperti itu. Ya, 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 jadi kayak tanpa bau dia minum obat, kayaknya dia tanpa tidak dia minum obat deh. ya. Betul. Oke. Jadi makanan atau obat itu bisa disekresikan melalui urin. Nah, bau apa yang misalnya bisa membuat seperti ini? Misalnya bau makanan yang berbau sulfur, dok. Sulfur itu apa? Makanan berbau sulfur seperti misalnya asparagus gitu. Atau kadang itu vitamin B12 juga bisa menyebabkan bau-bau seperti ini. Jadi mungkin dia meminum vitamin ya, bukan obat, tapi mungkin minum-minum vitamin juga. Nah itu ya, makanan dan mungkin vitamin yang bisa menyebabkan bau badan lagi, bau kencing. Bau urinnya ya. Oh ya. Jadi bukan berarti dia keselip antibiotik gitu ya, tetapi memang ada ada hal-hal tertentu yang pasti akan dikeluarkan juga lewat urinnya, dan itu bisa menyerupai bau-bau, entah bau apa gitu ya. I see. Nah, sebenarnya nih ada yang bertanya, sebenarnya bener nggak sih dibilangin kalau misalkan pakai diapers itu bisa menyebabkan ISK atau infeksi saluran kencing? Oke. Bisa, benar. Betul. Jadi rekomendasi IDAI ya, sebenarnya popok yang kita direkomendasikan itu popok kain. Jadi popok yang sekali ganti pakai. Nah, gitu. Kalau misalnya memang perlu menggunakan popok yang biasa, yang super absorben gitu, sebaiknya sekali pipis langsung diganti gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi supaya tidak stasis ya, pipisnya nggak banyak tersimpan lama gitu. Intinya sekali ganti pakai gitu. Ya minimal 2-3 jam lah kita ganti. Gitu I see. Jadi sebenarnya intinya adalah sebenarnya kan kadang-kadang orang tua males juga ya pakai popok kain ya, karena kan nanti kemana-mana terus bikin istilahnya nanti najis, nggak bisa buat sholat dan lain-lain. Jadi mereka tetap kekeh pakai diapers yang yang sekali pakai dibuang gitu. Tetapi intinya sih sebenarnya boleh tapi langsung dilepas dan dibuang kalau misalkan dia udah pipis ya. Betul, sebaiknya seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu lama. Sebenarnya ya dokter dia, popok kain itu ada manfaatnya juga karena kan dia risih ya. Nah, kalau dia pakai popok kain dia memang akan merasa risih. Nah terus sebenarnya melatih dia untuk merasakan kalau
mengatakan kalau dia mau pipis ya, artinya toilet training juga ya, salah satu bagian dari toilet training ini. Gitu Oh, dok. toilet Jadi training. sebenarnya Oh. kalau pampers atau popok yang super absorban ya itu kan dia terlalu Aha, nyaman kan. Jadi dia aha, agak PW aja nih anak gitu. Nah, tapi kalau pakai popok aha. kain dia akan lebih bisa merasakan sensasi pipis dan lebih nggak nyaman. Jadi dia akan bilang biasanya untuk melatih toilet training juga. Gitu dok. Toilet training. Nah, itu kita langsung Hmm. nyambung lagi nih. Jadi, kalau misalkan anaknya yang sudah toilet training, itu resiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing apa benar berkurang? Gimana dok? Maaf, tadi keputus. Jadi, oke. Jadi, yang ditanya adalah salah satu moms itu udah bertanya Hmm. bahwa sebenarnya seberapa penting sih toilet training terhadap ISK atau kejadian infeksi saluran kencing? Apa benar kalau kita udah Hmm. capek-capek ngajarin anak toilet training, itu apa benar bisa mengurangi resiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing? Mhm. Ya, ya, sebenarnya ya salah satunya toilet training seperti itu ya, untuk mengurangi faktor risiko infeksi saluran kencing. Nah, dan juga penting juga kita harus melatih anak kita untuk toilet training karena nggak mungkin kan kita membiarkan dia pipis di popoknya terus ya sampai besar ya. Jadi toilet training ini salah satu tindakan atau hal yang sangat penting kita ajari untuk anak-anak kita gitu dok. Eh, Waktunya kapan sih, Dokter Retno, yang paling pas untuk bisa kita ngajarin anak untuk toilet training? Oh, oke. Kalau waktunya sebenarnya nggak ada panduan khusus, tapi sebenarnya kembali ke perkembangan anaknya ya. Biasanya kita lihat juga dokter Dea, misalnya anaknya sudah bisa menunjukkan dia mau mengikuti pola, misalnya mengikuti keluarga bapak ibunya, mamah papahnya, moms and dads-nya ke toilet gitu, menunjukkan keinginannya ya. Kemudian dia udah bisa jalan, itu juga itu tanda-tanda kita sudah bisa melatih dia. Dan misalnya dia sudah banyak keingintahuannya, itu tanda-tanda kita bisa melatih untuk toilet training. Biasanya sih umurnya sekitar 18 bulanan ya, atau 1,5 tahun sampai 2,5 tahun lah, kira-kira seperti itu sih dok. Itu waktu di mana anak-anak sudah bisa menunjukkan kemandiriannya. 18 bulan sampai 2 tahun. Nah, Mhm. melanjutkan lagi pertanyaan lagi tentang toilet training. Caranya gimana Mhm. sih, Dok? Kasih tahu dong Oke. panduannya melakukan toilet training buat anak-anak 18 bulan itu. Oke, ini gampang-gampang susah, tetapi penting banget. Kayak kita melatih makan ya, soalnya salah satu bagian yang eh, anak-anak perlu harus sabar ya. Kita sebagai orang tua, memang panduannya ada secara teori. Misalnya kita bisa em, itu apa namanya? Misalnya mengatakan ke anaknya bahwa dia sudah mau pipis gitu. Nah, itu harus di apa namanya dibilangin ke anak-anaknya ya. Kemudian juga Mhm. jangan membiasakan dia memakai popok lama. Itu sih salah satunya juga supaya dia bisa mengatakan lebih jelas kalau dia itu bisa pipis seperti itu dok, atau BAB. Mm-mm. I see. Kem- Oke, oke. Boleh nggak sih toilet training itu kayak setengah-setengah? Jadi misalkan kan tadi kan disarankan kan nggak pakai diapers, mm-mm. cuman kadang-kadang orang tua Mm. suka khawatir ya kalau kemana-mana. Jadi toilet training, tapi boleh nggak sih tetap Uh, pakein diapersnya gitu? um, Sebenarnya rekomendasinya sih enggak sih dok, ya kita harus membiasakan dia untuk intinya gini, mungkin awal-awal kita melatih dia untuk duduk di toilet, baik itu laki-laki mau perempuan. Kita misalnya Mhm. ajarin dia ini loh, kalau mau pipis ada waktunya juga. Misalnya oke, jam 8 atau jam 9 kita dudukkan dia di toilet. Yang laki-laki juga Mhm. nggak masalah.
awal-awal bisa kita dudukkan dulu di toilet pada jam-jam tertentu supaya dia terbiasa kalau oh ini waktunya pipis, oh ini waktunya pup. Nah, itu dia bisa bisa lebih tahu jam-jamnya. Kemudian ya itu misalnya setelah makan atau misalnya habis mandi itu kita dudukkan. Nah, seperti ini. Jadi terus juga ya itu biasakan juga kita mengenali isyarat-isyarat ketika dia mau pipis atau mau BAB. Nah, kita bisa melihat wajahnya tuh biasanya kelihatan ya kalau wajahnya kayak atau apa kayak mau mengempet sesuatu itu nah kita udah biasanya kita tahu sih ya secara naluri orang tua kita tahu oh ini kayaknya mau ini nih. Nah itu kita setelah itu kita langsung oh oke, yuk kita duduk ke toilet ya seperti itu sih dok. Ya tapi mungkin kalau popok ya ketika mau pergi aja nggak apa-apa sih supaya kita lebih nyaman juga ya. Tapi kalau di rumah mungkin ada baiknya nggak perlu lah. Ya, kalau apalagi kalau udah masa-masanya dia harus toilet training ya. I see, usahakan gitu ya, jangan pakai diapers. Pokoknya intinya adalah dari IDAI sendiri juga tidak menyarankan pakai diapers ya kita ya. Iya. Yes, oke, baiklah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah nih, ini tentang sebenarnya sih kayaknya maksudnya fimosis ya, menanyakan tentang kalau buang air kecil, anaknya itu bagian ujung penisnya ya, kulupnya itu kalau pipis menggelembung. Nah, tapi dia sendirinya sih nggak ada keluhan, tapi tidak disebutkan usianya sudah usia berapa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Oh ya, ya. Jadi kayak maksudnya fimosis ya, maksudnya ya itu ya. Kayaknya gitu, ya. Oke. Ya, itu tergantung ya. Jadi sunat ya, mungkin kita ngomong tentang sunat pada bayi-bayi atau pada anak-anak laki-laki itu terkadang kayak ujung penisnya itu terlalu tertutup ya, jadi susah dibuka untuk dibersihkan ya. Biasanya kita akan baik kalau kita membersihkan ujungnya sampai smegma atau putih-putihnya itu bisa bersih dengan baik gitu. Hal ini untuk mencegah risiko infeksi saluran kemih. Nah, pada beberapa anak-anak, anak laki-laki itu dia tertutup banget gitu. Jadi susah banget untuk membersihkan sehingga bakteri atau kuman-kuman bisa masuk ke dalam masuk ke dalam saluran kemih dengan lebih mudah. Nah, pada kondisi-kondisi ketika dia ini gelembung tapi dia tidak ada infeksi saluran kemih, ya bisa aja kita tunggu nanti kalau misalnya waktunya memang ayah moms and dads mau melakukan sunat, ya itu silakan aja. Untuk kapannya itu kembali ke dari kultur ya, dari keluarga atau dari agama, baiknya waktu yang tepat kapan. Namun yang harus diwaspadai kalau misalnya dia ada infeksi saluran kemih berulang. Nah ini yang harus kita lakukan segera tindakan sunat. Nah ini harus konsultasi nih, konsultasi ke dokter anak dan juga dokter bedah ya. Dokter bedahnya bisa dokter bedah umum atau dokter bedah urologi atau dokter bedah anak, monggo aja yang mau yang mana gitu. Ya, tapi itu memang harus dikonsultasikan. Kalau misalnya apalagi anak-anak yang kecil ya, dokter dia misalnya umur 2 tahun, kesian kan kalau 2 tahun atau setahun gitu. Tapi kalau misalnya memang dia infeksi saluran kemih yang berulang, sebaiknya memang ada tindakan untuk melakukan sunat. I see. Gitu dok. Jadi jadi fimosis artinya resiko besar untuk terjadinya infeksi saluran kencing ya dokter ya. Betul. Oke. Nah terus selanjutnya berarti ini kayaknya mungkin pertanyaannya gimana ya, ini kayaknya bisa juga ke dokter Retno. Masih takut hitan karena anak sepertinya harus dibius total karena anaknya masih usia 1 tahun dan sekarang juga lagi pandemi, tapi takut juga kalau terkena infeksi saluran kencing nantinya. Ada solusi nggak dokter? Jadi dia takut
ke rumah sakit gitu ya karena pandemi. Takut Ya, ini kayaknya oke. sih sebenarnya takut operasi sih, takut kitannya, takut sunatnya karena Heeh, lagi masa heeh. pandemi, tapi takut juga bahwa ibu ini tahu kalau si fimosisnya itu juga salah satu faktor resiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing gitu. Mhm. Ya, jadi memang harus dipastikan dulu, Dok, ini ada infeksi saluran kemih apa enggak? Mhm, Adakah urgensi saat ini atau harus segera nggak dilakukan sunat atau tidak? Nah, kalau misalnya mhm, memang mhm, dokter memutuskan, wah ini harus sunat nih, karena dia misalnya infeksi saluran kemih yang berulang. Nah, ini mhm. segera ya kita pas di rumah sakit juga sudah menggunakan protokol kesehatan ya untuk COVID, jadi jangan khawatir juga, pasti kita akan melalui screening-screening atau tahapan-tahapan untuk tetap bisa dilakukan tindakan sih kalau memang diperlukan. Saya rasa itu sih dok. I see. Jadi tetap Mm-mm. tetap kalau itu dipastikan dulu urgensinya di mana, kegawatannya di mana. Ya kalau misalkan emang Mhm. harus, ya nggak apa-apa. Kita Iya, lakukan dalam protokol kesehatan yang baik ya. Jadi sehingga menghindari betul. resiko untuk terkenanya terpapar dari virus-virus yang lain. Yep. Kalau begitu, sebenarnya gini, kita tuh kan ngobrolin tentang infeksi saluran kencing. Tadi saya juga udah bilang kalau misalkan itu dampaknya sebenarnya buat dokter anak tuh takut sebenarnya kalau sampai pasiennya ada yang kena infeksi saluran kencing. Nah, Mm-mm. sebenarnya apa dampaknya tuh apa sih selain tadi gagal tumbuh gitu? Apalagi sih dampaknya yang sekiranya tuh oh ini ternyata benar-benar harus kita apa tata laksana secara serius gitu. Ya, ya. Jadi dok, infeksi saluran kemih itu salah satu penyebab tersering pada pasien-pasien gagal ginjal, ya, gagal ginjal yang Oh, kronik. Ya, jadi harus benar-benar ini sesuatu yang serius ya. Misalnya, apalagi dia dengan ISK berulang. Nah, ini kita harus hati-hati sekali untuk melakukan mengetahui apa penyebab ISK berulangnya. Jadi infeksi saluran kemih itu ada yang karena kelainan anatomis, dok. Ya, ada yang simplex. Simplex tuh tidak ada kelainan anatomis, kadang ada yang kompleks. Nah, kompleks ini yang ada gangguan atau kelainan anatomisnya. Misalnya ada uh, FUR, vesicoureteral reflux itu yang dia aliran kencingnya itu tidak bagus, tidak sempurna. Jadi dia banyak resiko di mana kuman-kuman tumbuh di dalam saluran kencingnya. Atau mhm. misalnya apa ya, hidronefrosis atau pembengkakan ginjal sejak lahir. Nah, ini salah satu ya, kita harus hati-hati sekali dok. Kadang-kadang suka nggak kelihatan ya, misalnya anaknya aktif dan sebagainya, anaknya, tapi memang salah satu yang paling penting yaitu tadi tumbuh kembangnya nggak, apa pertumbuhannya nggak sesuai dengan usianya gitu. Dan ketika kita lihat loh, kok ini ISK-nya sudah berulang kali, itu segera dibawa ke dokter, segera karena banyak sekali kita temui ya, terutama di negara berkembang ya dok. Di Indonesia kita Mhm. menemukannya itu sudah dalam tahap yang akhir ya, Terlambat. sudah terlambat dan sudah membutuhkan cuci darah. Nah, itu kita sangat sayang sekali pada pasien-pasien seperti ini ya, sudah terlambat. Nah, itu dampak daripada infeksi saluran kemih yang terlambat diatasi. Jadi, saya juga ini ya, semoga nanti orang-orang tua, moms and dads lebih paham lagi akan dampak yang Mhm. terberat pada infeksi saluran kemih ini sih, Dok. Gitu. Betul sekali. Jadi ditanggapi secara serius ya kalau memang ada infeksi saluran kencing ya. Mhm. Baik-baik. Ya, kemudian ini ada lagi nggak ya pertanyaan dari Moms and Dad? Sebenarnya sih ada satu pertanyaan lagi, tapi kayaknya tadi udah dijawab. Ini ada Moms menanyakan baiknya sunat pada usia berapa ya kalau menurut IDAI. Jadi kayaknya dokter itu agak sedikit menyinggung tentang usianya ya kayaknya ya. Eh, tidak ada sih dok. Sebenarnya tidak ada anjuran khusus umur berapa. Kita Mhm, kembalikan ke mhm, orang tua, moms and dads, mhm, balik dari misalnya dari kepercayaannya. Tapi itu tadi mhm. warning sign-nya, tanda bahayanya kalau misalnya infeksi keluar kemih yang berulang, ya segera konsulkan ke dokter. Segera. Ya, Yes, yes. oke.
Nah, Tuh. sepertinya kita sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa nggak disarikan atau pesan-pesan terakhir untuk moms and dads, gimana sih caranya mencegah infeksi saluran kencing pada anak, baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan? Mungkin ada tips-tips dari Dokter Retno? Ya, oke. Cara untuk menghindari infeksi saluran kemih adalah tentu saja higienis yang baik ya pada saat membersihkan setelah anak kencing ya. Kita harus membersihkan secara bagus, artinya jangan sampai harus kering gitu ya. Misalnya udah selesai kencing, anaknya kita bersihkan misalnya menggunakan tisu atau apa dok namanya kalau dia lupa toilet tisu itu. Handuk, oh ya, tisu toilet ya. Nah, itu sampai bersih baru sudah selesai. Dan untuk anak laki-laki ya, terutama itu yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya penisnya itu dibuka sampai bersih-bersihnya ya, putih-putihnya itu dibersihkan dengan baik gitu. Jadi itu toilet higienis yang bagus. Dan juga kembali lagi tadi toilet training juga harus penting kita lakukan untuk anak-anak kita supaya dia resiko infeksinya lebih kecil. Saya rasa itu aja dok. Baik Dokter Retno. Begitu ya Dokter Retno. Terima kasih banyak atas sharingnya di sore hari ini. Singkat, padat, dan sangat jelas. Moga-moga nanti kalau misalkan orang tua atau moms and dads di rumah masih ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan dimasukkan ke DM IG kami, akun IG kami. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga akan publish video ini di YouTube kami. Jadi nanti bisa disimak dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih banyak atas... Saya agak lupa. Saya lupa satu hal untuk terapinya dok. Ada apa dokter? Oh iya baik. Terapinya apa ya dokter? Ya, kalau misalnya dokter sudah mengatakan bahwa ada infeksi saluran kemih, antibiotik biasanya kita berikan dok. Ya, biasanya diberikan sekitar bisa sampai 5-7 hari pada kasus yang sederhana. Tapi kalau misalnya infeksi saluran kencing atas yang misalnya ada demam, ada gejala sistemik ya, seperti muntah dan sebagainya, itu kita bisa sampai 2 minggu. Gitu. Oh, gitu. Jadi jangan, tapi berarti beneran harus pakai antibiotik ya. Jadi nggak ada pilihan lain kan. Moms and dads sekarang itu kan ini nih semakin kritis, semakin semakin berusaha untuk tidak menggunakan antibiotik semudah itu. Ini adalah sisi yang bagus sekali, tetapi kalau untuk infeksi saluran kencing khususnya, sepertinya tidak ada tawar-menawar ya, antibiotik tetap harus kita masukkan untuk mengeradikasi atau menghilangkan si kumannya itu dari saluran kencing. Karena ingat moms and dads, bahwa dampaknya itu cukup berbahaya buat anak-anak, gitu ya? Yes, sip, ya betul ya. Sip. Terima kasih banyak Dokter Retno atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat moms and dads di rumah.